Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kamu masih sangat bodoh dan kamu terlihat seperti orang yang sok pintar. Jika tebakanku benar, kamu telah belajar tentang jalan takdir. Kamu menggunakan rencanamu untuk memprediksi takdirmu, dan kamu menghitung takdirmu. Namun, kamu masih terlalu percaya diri, dan kamu berani menghitung takdirmu. Orang kuat seperti Zuzang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sebagai seekor semut bisa memperhitungkannya. Meskipun aku berada dalam situasi putus asa sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa bahkan mantan rajamu Suqian Taiyi ada di sini. Dia tidak akan berani membunuhku, apalagi kamu. Apakah kamu percaya atau tidak, kamu dapat mencobanya, ucap Xiaoyan. Apakah ini rasa percaya diri? Suan King sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa menebak dari mana rasa percaya diri itu berasal. Tidak ada suasana lain di sini. Apa menurutmu ada orang yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Ucap Suan King kembali. Maaf, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkanku saat ini, jawab Xiaoyan dengan tenang. Postur tubuhnya tegak, namun nyatanya Xiaoyan tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Alasan kenapa dia berbicara seperti ini sekarang hanya untuk menunda waktu bagi kakak-kakaknya. Itu tergantung apakah Suan King benar-benar ingin membunuhnya atau tidak, seperti yang kamu katakan. Tapi aku benar-benar tidak bisa menghitungnya sekarang, jadi aku ingin mencobanya. Setelah Suan King selesai berbicara, Zuzhou langsung mengerti dan meraung ke arah Xiaoyan. Selama beberapa percakapan itu, luka Xiaoyan pada dasarnya telah sembuh. Namun, dalam pertarungan melawan Zuzhou sebelumnya, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan level Quan Jinchang turun ke level keabadian Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini rentan terhadap orang kuat di ranah keabadian dewa tingkat keempat. Hanya dengan satu gerakan, Xiaoyan bisa terluka parah atau bahkan terbunuh secara langsung. Perasaan krisis tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, pukulan Zuzhou akan langsung membunuhnya. Zuzhou mendekati Xiaoyan, matanya berubah dan dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Alih-alih menggunakan keterampilan bertarungnya, dia menampar Xiaoyan dengan telapak tangan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Api 3 warna mengembun di lengannya, tapi ini jauh lebih lama dari sebelumnya. Keabadian Kaisar tetaplah keabadian Kaisar, dan tidak dapat menyaingi keabadian dewa sama sekali. Segera, satu telapak tangan dan satu pukulan bertabrakan dengan hebat. Telapak tangan Zuzhou yang terlihat biasa saja itu memiliki kekuatan aturan yang kuat. Meskipun jantung api Xiaoyan juga memiliki aturan, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Dengan suara teredam, sosok Xiaoyan berubah menjadi garis darah dan melesat keluar tanpa kejutan apapun. Seteguk besar darah menyembur keluar, dan Xiaoyan jatuh ke keadaan menyedihkan. Namun, hasil ini sudah cukup bagus karena dia masih bisa bertahan. Tidak tahu apakah karena tubuh keabadian fisik bintang 5-nya, atau apakah Zuzhou sengaja menahan tangannya. Dilihat dari pertarungan sebelumnya dengan Zuzhou, Xiaoyan yakin Zuzhou pasti menahan diri karena dia tidak membunuhnya dengan satu pukulan. Segera setelah memukul mundur Xiaoyan, Zuzhou melihat ke arah Suan King di atas tahta. Seperti yang diharapkan, ia tidak berani langsung membunuh Xiaoyan karena dia takut disalahkan oleh Suan King. Ranahmu telah jatuh, tampaknya kekuatan yang kamu peroleh sebelumnya hanya semacam metode rahasia, ucap Zuzhou. Sebelum Suan King memberi perintah, dia tidak terus mengambil tindakan dan tidak berani membunuh Xiaoyan. Dan karena si Zuzang, sepertinya prediksimu salah. Dalam situasi ini, aku khawatir tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu, kata Suan King sambil tersenyum. Jika demikian, maka alasan kamu melakukan ini hanya untuk menunda waktu bagi saudara-saudaramu yang tidak berguna itu. Jika itu benar, maka kamu benar-benar bodoh. Hahaha. Senyuman Suan King berangsur-angsur menjadi ganas. Tetapi dia sepertinya menyadari bahwa dia sedikit aneh, dan segera mengusap pipinya. Kembali ke penampilan dingin sebelumnya. Zuzhou, bunuh dia. Wajah Suan King menjadi dingin saat memberi perintah. Kali ini, dia benar-benar ingin membunuh Xiaoyan. Dengan senang hati, setelah menerima perintah tersebut, Zuzhou telah mengumpulkan banyak kemarahan terhadap Xiaoyan. Jika bukan karena Suan King, Zuzhou pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zuzhou tiba-tiba membuka mulutnya. Gelombang suara tak terlihat keluar dan bayangan dewa mengembun di kepala Xiaoyan. Serangan gelombang suara membuat jiwa Xiaoyan bergetar dan dia tidak bisa bergerak. Jika pukulan ini terjadi, Xiaoyan pasti akan mati dalam kondisinya saat ini. Sosok dewa dengan tangan terkepal menghantam Xiaoyan.
Pada saat ini, pagoda emas mulai berkedip di tengah alisnya. Ketika sampai pada momen kritis hidup dan mati, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan pagoda emas. Tepat ketika Xiaoyan sedang menggertakkan giginya dan bersiap untuk mengorbankan pagoda emas, tiba-tiba sesosok muncul di atas kepalanya. Sebuah pedang besar mengembun di depannya dan bertabrakan dengan keras dengan sosok itu. Di saat yang sama, sebuah tangan yang kuat muncul dari retakan ruang untuk meraih Xiaoyan. Xiaoyan baru saja sadar bahwa rancanglah yang menangkapnya saat ini. Adapun orang yang memblokir pukulan ini, kakak senior Kaiyun lah yang paling kuat di antara lainnya. "Adik laki-laki, cepat serahkan tempat ini pada kami," ucap rancang. Pupil mata Xiaoyan segera menyusut. Dia mengira semua kakak seniornya telah mundur, tapi dia tidak menyangka mereka tidak pergi dan malah datang di saat-saat kritis. Hanya saja, Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan mereka untuk memasuki ruang yang diblokir oleh Taisu. "Ayo, bunuh mereka semua untukku." Suan King mengangkat jarinya dan segera beberapa sosok terbang keluar. Rancang menarik Xiaoyan dan hendak memasuki celah ruang itu. Tetapi pada saat ini retakan itu tiba-tiba bergetar dan segera runtuh. Rancang terpaksa terbang keluar dari sana. Dia menggertakkan giginya dengan cemas dan hampir mengirim Xiaoyan ke dalam celah. Sayangnya itu berakhir dengan kegagalan. "Jangan takut adik kecil, aku akan bertarung dengan mereka hari ini dan tidak ada yang bisa menyentuhmu sama sekali," ucap Rancang dengan tegas. 3 dewa bersaudara juga membentuk posisi teratur. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan dengan cepat membentuk formasi larangan. Dan pertempuran akan segera pecah. Saat ini, hati Xiaoyan bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka kakak laki-lakinya telah kembali. Tapi pertempuran ini mungkin akan menjadi bencana. Mereka tetap bertekad dan tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan. "Ye Feiyu, cepat coba lagi, hancurkan ruang ini. Selama kamu bisa mengirim adik laki-lakimu keluar, aku akan bertarung sampai mati." Rancang berteriak. Ye Feiyu yang terlihat seperti lolita kecil memiliki wajah yang sangat serius di wajahnya. Yang terakhir, menggigit gigi peraknya dan memuntahkan esensi darah. Dengan ekspresi menyakitkan, dia bahkan membakar esensi darah jiwa dan membentuk segel ruang angkasa. "Sial, kekuatan blokade luar angkasa ini sangat kuat. Sangat sulit untuk merobek kekuatan aturan ruang ini. Jika aku tidak salah, blokade luar angkasa ini dibentuk oleh orang kuat di tingkat keempat. Bahkan aku merasa keabadian dewa tingkat keempat pun tidak bisa merusaknya." Ada butiran keringat di dahi Ye Feiyu. Dia bisa merobek celah ruang dan masuk ke sini, yang sudah menjadi batasnya. Tapi mudah untuk masuk dan terlalu sulit untuk keluar. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa berjuang dengan seluruh kemampuannya. Lagi pula, semua kakak seniornya ada di sini. Bahkan jika dia diizinkan keluar dari sini dengan karakternya, bagaimana mungkin Xiaoyan bersedia meninggalkan mereka dalam bahaya hidup dan mati? Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, semangat juang mengalir keluar. Pada saat ini, sosok Kaiyun yang bertarung sengit melesat ke belakang dan menyemburkan beberapa suara darah. Suzhou memandang Kaiyun dengan bangga. Namun sebelum dia bisa melangkah maju, sosok Rancang berteriak keras dan datang menyerang dengan punggung yang kuat. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Rancang. Namun, dia menggertakkan giginya dan tidak mundur bahkan jika dia berlumuran darah. "Selama aku bisa bertahan lebih lama, aku bisa mengirim adik laki-lakiku pergi. Aku, Rancang, tidak pernah takut mati." Suara keras Rancang terdengar. Xiaoyan memandang Rancang yang dengan mati-matian berjuang untuknya. Setelah Kaiyun menstabilkan sosoknya, dia juga bergegas keluar dengan tegas. Di pihak Taisu, total lebih dari selusin sosok muncul. Semuanya bergabung. Ditambah kekuatan tempur absolut tingkat keempat Suzhou. Dan selain Suzhou, ada juga orang kuat tingkat ketiga. Masing-masing dari ketiganya sebenarnya setara seperti Kaiyun. Eksistensi dengan 7 sumber tingkat ketiga. Mata Kaiyun sedikit menyipit. Tingkat keempat sudah cukup sulit, dan sekarang ditambah 3 orang kuat di tingkat ketiga dengan 7 sumber. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, ini akan menjadi kematian saudara-saudari mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.